Berhenti scroll sebentar. Ini mungkin pesan dari Allah yang selama ini kamu abaikan. Pernahkah kamu berada di titik dalam hidupmu di mana semuanya terlihat baik-baik saja? Tidak ada masalah besar, tidak ada kehilangan yang nyata. Namun hatimu terasa gelisah? Kamu bangun di pagi hari, tapi bukan dengan semangat. Ada rasa berat di dada yang tidak bisa kamu jelaskan. Hari berjalan seperti biasa. Kamu tetap beraktivitas, tetap tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hati, kamu merasa kosong. Dan ketika malam datang, bukannya tenang, justru pikiran semakin ramai. Kamu mulai overthinking, mengingat banyak hal, merasa tidak puas, merasa tidak cukup, bahkan terkadang merasa tidak bahagia tanpa tahu kenapa. Jika kamu pernah merasakan ini, maka jangan langsung menganggap ini hal biasa. Karena bisa jadi, ini adalah salah satu cara Allah menegurmu. Allah tidak selalu menegur dengan musibah besar, tidak selalu dengan kehilangan yang menyakitkan. Kadang Allah menegur dengan cara yang sangat halus, dengan mencabut ketenangan dari hatimu. Kenapa? Karena hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah benar-benar tenang. Walaupun kamu memiliki segalanya, uang, pekerjaan, teman, bahkan keluarga, semua itu tidak akan cukup untuk menenangkan hatimu. Jika hubunganmu dengan Allah mulai renggang, kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Tanda bahwa hatimu mulai kosong dari zikir, mulai jarang mengingat Allah, mulai sibuk dengan dunia, dan perlahan melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, tidak membiarkanmu terus jauh. Maka Allah kirimkan rasa gelisah itu agar kamu berhenti sejenak, merenung, dan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada hatiku? Karena seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki kehidupan luar, tapi lupa memperbaiki hati kita sendiri. Dan saat hati itu rusak, maka seluruh hidup pun terasa berat. Kegelisahan itu adalah panggilan. Panggilan lembut dari Allah yang berkata, "Kembalilah, aku merindukanmu." Ibadah terasa berat dan kehilangan nikmat. Dulu, mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang indah. Saat kamu berdiri dalam sholat, hatimu tenang. Saat kamu berdoa, air matamu jatuh tanpa dipaksa. Saat kamu membaca Al-Quran, hatimu terasa hidup. Ada rasa dekat, rasa damai, rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun sekarang, semuanya berubah. Sholat terasa berat, sering ditunda, bahkan terkadang terburu-buru. Doa hanya sekadar kata, tanpa rasa. Al-Quran mulai jarang disentuh. Dan yang paling menyedihkan, kamu tidak lagi merindukan itu semua. Inilah salah satu tanda teguran dari Allah, yang sering tidak disadari. Ketika ibadah mulai terasa berat, itu bukan karena kamu terlalu sibuk, tapi karena hatimu mulai menjauh. Allah tidak pernah menjauh dari hambanya. Allah selalu dekat, selalu membuka pintu, selalu menunggu. Tapi kitalah yang perlahan menjauh. Dan ketika jarak itu semakin jauh, Allah cabut kenikmatan dalam ibadah. Kenapa? Agar kamu sadar bahwa ada sesuatu yang hilang. Karena jika ibadah masih terasa nikmat, mungkin kamu tidak akan pernah merasa ada yang salah. Maka Allah biarkan kamu merasakan kekosongan itu, agar kamu merindukan kembali kedekatan itu. Ini bukan hukuman. Ini adalah bentuk kasih sayang. Karena Allah tidak ingin kamu tersesat terlalu jauh. Allah ingin kamu kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu merindukannya. Terjebak dalam dosa yang sama, ada dosa yang kamu tahu itu salah. Kamu sadar, kamu mengerti, bahkan kamu menyesal. Kamu pernah berkata dalam hatimu, "Ini terakhir kali, aku tidak akan mengulanginya lagi." Tapi kenyataannya, kamu jatuh lagi. Dan lagi, seolah-olah kamu terjebak dalam lingkaran yang sama. Tidak bisa keluar, walaupun kamu ingin. Setiap kali kamu melakukannya, hati kecilmu berteriak, merasa bersalah, merasa kotor, merasa tidak pantas. Namun anehnya, beberapa waktu kemudian, kamu kembali mengulanginya. Jika kamu berada di posisi ini, jangan anggap ini hal sepele. Ini bisa jadi tanda bahwa Allah sedang menegurmu, karena dosa yang terus diulang akan meninggalkan noda di hati. Dan jika noda itu terus bertambah, maka hati akan mengeras. Ketika hati sudah keras, nasihat tidak lagi masuk. Kebenaran terasa biasa saja, dan dosa tidak lagi terasa berat. Namun, ada satu hal yang harus kamu syukuri. Jika kamu masih merasa bersalah, jika hatimu masih terasa sakit setelah berbuat dosa, itu berarti Allah masih menjagamu. Karena tanda paling berbahaya, bukanlah banyaknya dosa, tapi ketika kamu tidak lagi merasa bersalah. Itulah tanda hati mulai mati. Jadi selama kamu masih merasa berdosa, masih ada harapan. Allah masih membuka pintu taubat, masih menunggumu kembali. Jangan tunggu sampai hatimu benar-benar keras. Jangan tunggu sampai kamu tidak lagi peduli. Kembalilah sebelum semuanya terlambat.
Rezeki terasa sempit dan tidak berkah. Kamu sudah berusaha keras. Bangun pagi, bekerja, berjuang, bahkan mungkin lebih dari orang lain. Tapi entah kenapa, hasilnya terasa tidak cukup. Uang datang, tapi cepat pergi. Kebutuhan terasa semakin banyak. Dan hidup terasa semakin sempit. Padahal, jika dilihat dari luar, kamu tidak kekurangan. Inilah salah satu bentuk teguran dari Allah yang sering tidak kita sadari. Karena rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi tentang keberkahan. Bisa jadi, yang berkurang bukanlah rezekimu, tapi keberkahannya. Dan ketika keberkahan itu dicabut, sebanyak apapun, tetap terasa kurang. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada dosa yang belum kamu tinggalkan. Mungkin ada hak orang lain yang belum kamu tunaikan. Mungkin ada rasa syukur yang mulai hilang dari hatimu. Allah ingin kamu berhenti sejenak, merenung, dan memperbaiki diri. Karena terkadang, masalah bukan pada dunia yang kurang memberi, tapi pada hati yang mulai jauh dari Allah. Masalah datang bertubi-tubi. Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa lelah menghadapi semuanya. Masalah datang silih berganti. Satu belum selesai, yang lain sudah menunggu. Kamu mencoba kuat, tapi dalam hati, kamu hampir menyerah. Kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku terus diuji? Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa semua ini bukan kebetulan? Bahwa semua ini adalah cara Allah berbicara kepadamu? Karena terkadang, manusia terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa kepada Tuhannya. Dan ketika nasihat tidak lagi didengar, Allah kirimkan ujian. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghentikan langkahmu, agar kamu kembali melihat ke arah yang benar. Ujian itu adalah panggilan. Panggilan agar kamu kembali kepada Allah. Rezeki terasa sempit dan tidak berkah. Kamu sudah berusaha keras. Bangun pagi, bekerja, berjuang, bahkan mungkin lebih dari orang lain. Tapi entah kenapa, hasilnya terasa tidak cukup. Uang datang, tapi cepat pergi. Kebutuhan terasa semakin banyak. Dan hidup terasa semakin sempit. Padahal, jika dilihat dari luar, kamu tidak kekurangan. Inilah salah satu bentuk teguran dari Allah yang sering tidak kita sadari. Karena rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi tentang keberkahan. Bisa jadi, yang berkurang bukanlah rezekimu, tapi keberkahannya. Dan ketika keberkahan itu dicabut, sebanyak apapun, tetap terasa kurang. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada dosa yang belum kamu tinggalkan. Mungkin ada hak orang lain yang belum kamu tunaikan. Mungkin ada rasa syukur yang mulai hilang dari hatimu. Allah ingin kamu berhenti sejenak, merenung, dan memperbaiki diri. Karena terkadang, masalah bukan pada dunia yang kurang memberi, tapi pada hati yang mulai jauh dari Allah. Masalah datang bertubi-tubi. Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa lelah menghadapi semuanya. Masalah datang silih berganti. Satu belum selesai, yang lain sudah menunggu. Kamu mencoba kuat, tapi dalam hati, kamu hampir menyerah. Kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku terus diuji? Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa semua ini bukan kebetulan? Bahwa semua ini adalah cara Allah berbicara kepadamu? Karena terkadang, manusia terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa kepada Tuhannya. Dan ketika nasihat tidak lagi didengar, Allah kirimkan ujian. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghentikan langkahmu, agar kamu kembali melihat ke arah yang benar. Ujian itu adalah panggilan. Panggilan agar kamu kembali kepada Allah. Jangan salah mengartikan semua ini. Ketika hidup terasa berat, ketika hati gelisah, ketika ibadah menurun, itu bukan tanda Allah membencimu. Justru, itu tanda Allah masih peduli. Karena jika Allah benar-benar membiarkanmu, kamu akan terus berjalan dalam kesalahan, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dan itulah keadaan yang paling berbahaya. Teguran dari Allah adalah bentuk cinta. Cara Allah menarikmu kembali, tanpa harus menghancurkan hidupmu. Maka jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kembalilah, walau perlahan. Perbaiki diri, walau sedikit. Karena Allah tidak menunggu kamu sempurna. Allah hanya ingin kamu kembali. Kalau kamu merasa ini tentang kamu, jangan diabaikan lagi. Ini bukan kebetulan. Ini panggilan dari Allah untukmu. Yuk, mulai pelan-pelan kembali sebelum semuanya terlambat. Follow Cinta Ilahi untuk pengingat hati setiap hari.